data dari Departemen Kesehatan, lebih dari 41.000 orang telah terinfeksi oleh demam berdarah, dengan lebih dari 260 orang meninggal di seluruh kepulauan Indonesia. Dari data tersebut, kok bisa banyak kasus penderita demam berdarah di Indonesia? Dan apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut? Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus dengue. Dengue adalah virus yang ditularkan oleh nyamuk yang umum terjadi di daerah beriklim tropis. Penyakit DBD dapat memunculkan gejala yang variatif. Beberapa orang yang terinfeksi menunjukkan gejala yang sangat ringan atau tidak terlihat. Ada pula yang memunculkan gejala yang lebih berat dan memerlukan perawatan yang intensif. Dalam kasus yang parah, kematian dapat terjadi. Beberapa gejala DBD adalah demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, sakit kepala, sakit pada sendi, otot, dan tulang, sakit pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual dan muntah, pembengkakan kelenjar getah bening, muncul ruam kemerahan, kerusakan pada pembuluh darah dan getah bening, serta pendarahan pada hidung, gusi, atau di bawah kulit. Hingga saat ini, tidak ada pengobatan atau vaksin khusus untuk penyakit ini, karena virus dengue tidak dapat diobati menggunakan antibiotik. Tubuh penderita DBD harus memiliki imunitas yang kuat agar dapat membunuh virus tersebut. Adapun perawatan yang dapat dilakukan untuk meringankan gejala dari penyakit DBD, yaitu banyak minum cairan agar terhindar dari dehidrasi, istirahat yang cukup, mengkonsumsi obat penurun panas yang relatif aman dan dianjurkan oleh dokter. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, wabah DBD 2020 di Indonesia menelan banyak korban. Faktor yang menyebabkan pesatnya penyebaran wabah demam berdarah di Indonesia adalah Indonesia berada di iklim tropis yang hangat dan sesuai dengan habitat nyamuk Aedes aegypti. Selain itu, perubahan cuaca yang tidak menentu menyebabkan banyaknya genangan air hangat yang mempercepat perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Dari sudut pandang ekologi, wabah DBD di Indonesia merupakan hubungan simbiosis parasitisme antara virus dengue, nyamuk, dan manusia. Virus diuntungkan karena dapat memperbanyak diri di dalam tubuh manusia, sedangkan nyamuk diuntungkan karena mendapat energi dari darah manusia sebagai nutrisi untuk bertelur. Di lain sisi, manusia dirugikan karena terkena penyakit DBD. Nyamuk betina Aedes aegypti menghisap darah manusia biasanya pada pagi hari dan sore hari. Setelah mendapat nutrisi dari darah manusia, nyamuk Aedes aegypti berkembang biak dan bertelur pada genangan air bersih. Kemudian, telur tersebut menetas dan berkembang menjadi larva. Selanjutnya, larva akan memasuki tahap pupa dan kemudian berkembang menjadi nyamuk dewasa. Untuk menanggulangi wabah DBD di Indonesia, kita harus memutus rantai perkembangbiakan vektor penyebab DBD. Usaha yang dapat dilakukan adalah membersihkan lingkungan sekitar, membuang limbah padat dengan benar dan menghilangkan genangan air, menutup, mengosongkan, dan membersihkan wadah penyimpanan air, menyemprotkan insektisida, kemudian mendidik masyarakat tentang resiko penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, dan berpartisipasi bersama masyarakat sekitar untuk mengendalikan penyebaran vektor. Sekarang kita sudah tahu apa itu demam berdarah, bagaimana penyebarannya, serta kaitannya dengan interaksi makhluk hidup pada bab ekosistem. Dan kita juga sudah tahu usaha apa saja yang harus dilakukan untuk menanggulangi wabah demam berdarah tersebut. Untuk kalian yang ingin belajar lebih lanjut mengenai interaksi makhluk hidup lainnya di bab ekosistem, kalian bisa menonton video penjelasannya di aplikasi atau web Zenius kelas 7 SMP sekarang juga. Materi selanjutnya tentang gejala awal penyakit DBD. Baiklah, kakak akan menjelaskannya melalui media leaflet.
kedua, nyeri pada otot. Yang ketiga, sakit kepala dan sakit pada bagian belakang mata. Biasanya rasa sakit akan terjadi di sekitar kaki. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, kelelahan. Yang keenam, muncul ruam dan bintik-bintik merah. Yang ketujuh, dehidrasi. Selanjutnya, penyebab dari penyakit DBD. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ini? Apakah adik-adik tahu apa ada pencegahan dari penyakit DBD tersebut? Baiklah, Kakak akan menjelaskan pencegahan dari penyakit DBD tersebut. Yang pertama, berantas sarang nyamuk yang dilakukan dalam 2 kali pemasangan insektisida atau fokus dengan jarak 1 minggu. Yang kedua, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu. Yang ketiga, menutup rapat tempat penampungan air. Yang keempat, mengatur cahaya yang cukup di dalam rumah. Jadi dari penyuluhan yang telah Kakak berikan tadi dapat disimpulkan bahwa penyakit DBD tersebut merupakan salah satu penyakit endemik di seluruh wilayah tropis dan sebagian wilayah subtropis. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Gejala awal penyakit tersebut yaitu seperti demam tinggi, nyeri pada otot, mual dan muntah, kelelahan, muncul ruam pada kulit dan dehidrasi. Cara pencegahan penyakit DBD tersebut yang pertama, menutup rapat tempat penampungan air, memberantas sarang nyamuk yang dilakukan 2 kali pemasangan insektisida atau fogging dengan jarak 1 minggu, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal setiap minggu, melakukan ulang barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biakan Aedes aegypti. Sebelumnya, Kakak mau bertanya kepada adik-adik, siapa yang tahu apa itu pengertian dari penyakit DBD tersebut? Saya Kak. Silakan Dek. Baiklah Kak. Menurut saya DBD adalah merupakan salah satu penyakit yang demam dan seluruh wilayah tropis dan sebagai wilayah subtropis. Ya betul Dek. Selanjutnya penyebab dari penyakit DBD. Siapa yang bisa menjelaskan tentang penyebab dari penyakit DBD tersebut Dek? Saya Kak. Silakan Dek. Penyebab dari DBD adalah disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Ya betul Dek.